Jumpa lagi dengan channel CKL Smart Farm Official Video yang menyediakan trik and tip bagaimana cara ternak entok yang efisien dan praktis. Dalam berbagai perbincangan di forum, sering kita melihat dan mendengar mengenai ternak entok lebih untung pembesaran atau pembibitan. Kalau saya menyingkapi, itu ada pilihan tergantung situasi dan kondisi. Ada plus minusnya, baik itu pembesaran maupun pembibitan atau indukan. Kita bedah satu persatu terkait ternak entok sistem pembesaran dulu. Jadi untuk pembesaran itu yang pertama ketersediaan bahan pakan dahulu. Jadi untuk peternak apapun, entah jenis apapun, yang utama itu adalah ketersediaan bahan pakan. Nah, konsep ternak itu kan kalau kita nggak bisa memanage pakan, ya sama aja rugi. Yang kedua, lahan untuk pembesaran itu harus luas. Karena apa? Kalau untuk pembesaran hanya kita bermain dalam segmen di bawah puluhan dengan berhitung jangka waktu yang kurang lebih 6-7 bulan, itu kita akan menunggu yang cukup lama dan hasilnya juga kurang maksimal. Coba kalau kita ternak entok itu minimal 100-200 untuk pembesaran. Kalau untuk penanganan, baik penanganan pelihara skala kecil maupun skala besar, sebenarnya hampir sama, cuman yang membedakan jumlah pakannya saja. Yang ketiga, untuk pembesaran itu yang perlu disediakan adalah space, tempat. Jadi kita nggak perlu bikin sarana prasarana yang lain, cukup kandang yang agak luas, ada peneduh sebagian, dan bagaimana perawatan yang ada di kandang. Kalau untuk nilai jualnya, lah ini biasanya kan nilai jual itu kalau untuk pembesaran ya menunggu event-event tertentu untuk mengangkat harga. Kalau orang lebih mengerti dengan kondisi bagaimana nanti akan meningkatkan profit, biasanya 6-7 bulan sebelum hari raya Idul Fitri, contohnya seperti itu, sudah mulai besaran-besaran pelihara. Nanti saat hari raya Lebaran itu panen dengan harga jual yang tinggi. Ada kalanya di saat hari atau bulan tertentu itu harga untuk unggas termasuk entok harganya akan drop jauh. Itu harus kita antisipasi juga. Ini adalah contoh yang ada di dalam kandang peternakan saya. Saya bermain di segmen pembesaran maupun pembibitan. Tapi
Untuk yang pembesaran karena space-nya itu terbatas, ya semampunya maksudnya sesuai dengan kapasitas kandang yang ada, kita maksimalin bagaimana caranya agar bisa menampung dengan jumlah yang banyak. Kita fokus untuk indukan saja, jadi pembesaran ini kita ambil untuk betinanya, untuk pejantannya kita jual. Jadi betinanya itu kan untuk regenerasi juga, ada kalanya untuk indukan itu kurang maksimal dalam bertelur. Sedangkan dalam sistem pembibitan atau indukan, contoh kandangnya seperti ini, jadi ada petarangan, ada tempat untuk anakan breeding. Entoknya kalau untuk plus minusnya, untuk plusnya itu memang pertama pakan irit, yang kedua tidak memerlukan space yang luas, yang ketiga perawatannya memang agak lebih mudah, tidak memerlukan banyak tenaga. Kalau untuk jumlah pakan maupun nutrisi mungkin ya ini agak dibedakan sedikit. Jadi untuk indukan itu perlu nutrisi yang lebih untuk bisa menghasilkan jumlah telur maupun tingkat kefertilitasannya. Plusnya itu juga kalau sudah jadi indukan seperti ini, kita itu masa panennya ya seperti ini. Masa panennya setelah 7 bulan ke atas itu kita kayak punya mesin ATM, jadi gantian terus. Contoh kalau kita pelihara 100, untuk memproduksi indukan yang bertelur setiap bulan, ambillah contoh 30% dari jumlah populasi, jadi sekitar 30 ekor itu nanti yang akan menetas. Yang 30 ekor sisanya itu masih tahap bertelur maupun yang masih proses dalam pengeraman. Kalau saya cocok memang cenderung ke arah pembibitan, karena memang kita menyesuaikan space dan tempat yang ada. Kalau untuk tingkat berapa penghasilan ya tergantung jumlah indukan. Kalau kita mau mengacu ke nanti pendapatan tiap bulan sesuai UMR lah, kasarnya kita harus pelihara itu minimal 100 ekor. Nanti kita akan panen tiap bulan itu bisa. Ya mungkin kurang lebih seperti ini yang bisa kita sampaikan. Bila bermanfaat silakan like and share. See you.